61. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2023, Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan memiliki tugas utama untuk menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan perancangan peraturan perundang-undangan? Dalam konteks tersebut, A. Penyusunan draft undang-undang atau peraturan pemerintah dengan mengutamakan asas kepastian hukum, B. Menyusun naskah akademik yang mengatur secara rinci aspek teknis peraturan, C. Merancang peraturan yang memastikan perlindungan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan, D. Menyusun peraturan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, E. Merancang peraturan yang sesuai dengan kebijakan politik nasional. Dalam konteks tugas utama Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, perancangan peraturan perundang-undangan merujuk pada proses penyusunan dan perancangan draft peraturan, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan lainnya, dengan memperhatikan asas-asas penting seperti kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan prinsip penting dalam pembuatan peraturan agar peraturan tersebut dapat memberikan kejelasan, keteraturan, dan dapat diimplementasikan dengan efektif di masyarakat. 62. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2023, dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, perancang peraturan perundang-undangan harus melakukan analisis terhadap substansi yang ada. Apa yang harus diperhatikan dalam analisis substansi tersebut? A. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, B. Kepatuhan terhadap tren kebijakan luar negeri, C. Penyesuaian dengan perkembangan teknologi dan inovasi, D. Kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar negara dan norma hukum yang berlaku, E. Pengaruh politik dalam pembuatan peraturan. Dalam analisis substansi peraturan perundang-undangan, perancang perlu memastikan bahwa substansi peraturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara, seperti Pancasila, dan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Ini bertujuan agar peraturan yang dirancang dapat diterima, ditaati, dan sejalan dengan nilai-nilai dasar serta sistem hukum nasional. 63. Pada tahap pemetaan masalah hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, apa yang menjadi fokus utama perancang peraturan perundang-undangan? A. Mengidentifikasi regulasi yang ada yang tidak lagi relevan. B. Mencari celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu. C. Menilai kesenjangan antara kebutuhan hukum dan regulasi yang ada. D. Menghasilkan peraturan yang mendukung kepentingan pemerintah. E. Menghindari perubahan terhadap kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya. Pada tahap pemetaan masalah hukum, fokus utama perancang peraturan perundang-undangan adalah menilai apakah ada kesenjangan atau ketidaksesuaian antara kebutuhan hukum masyarakat atau negara dengan regulasi yang ada. Dengan mengidentifikasi kesenjangan ini, perancang dapat merumuskan peraturan baru atau merevisi peraturan yang ada agar lebih relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan hukum yang berkembang. 64. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2023 mengatur bahwa perancang peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan keterpaduan antar peraturan yang ada. Apa yang dimaksud dengan keterpaduan dalam konteks ini? A. Menggabungkan semua jenis peraturan menjadi satu peraturan baru. B. Menyusun peraturan yang saling melengkapi dan tidak bertentangan satu sama lain. C. Mempersiapkan peraturan yang fleksibel terhadap perubahan. D. Menyusun peraturan yang mudah dipahami oleh masyarakat. E. Membuat peraturan yang dapat segera diterapkan tanpa revisi lebih lanjut. Keterpaduan dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan berarti memastikan bahwa peraturan yang baru disusun tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ada dan dapat saling melengkapi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam sistem hukum sehingga peraturan-peraturan tersebut tidak menimbulkan konflik atau kebingungan dalam penerapannya. 65. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2023, perancang peraturan perundang-undangan harus memiliki kemampuan untuk memetakan akibat hukum dari suatu peraturan. Apa yang dimaksud dengan pemetaan akibat hukum ini? A. Menganalisis dampak sosial yang akan ditimbulkan oleh peraturan. B. Menilai potensi perubahan dalam struktur organisasi pemerintah.
C. Mengidentifikasi potensi pelanggaran hak asasi manusia akibat peraturan tersebut. D. Menilai efek terhadap lingkungan ekonomi dan sosial yang ditargetkan. E. Menilai konsekuensi hukum yang timbul dari penerapan peraturan tersebut. Pemetaan akibat hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan berarti mengidentifikasi dan menilai konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari penerapan peraturan tersebut. Ini mencakup analisis tentang bagaimana peraturan akan mempengaruhi hak dan kewajiban, kemungkinan sanksi, serta dampaknya terhadap tata kelola hukum secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peraturan yang disusun tidak menimbulkan masalah hukum baru atau konflik dengan ketentuan hukum yang sudah ada. 66. Apa peran penting naskah akademik dalam proses perancangan peraturan perundang-undangan? Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2023, A. Menyediakan dasar teoritis yang mendasari penyusunan peraturan, B. Menyusun langkah-langkah implementasi dari peraturan yang dirancang, C. Mengidentifikasi potensi konflik antara peraturan yang ada dan yang baru, D. Membantu dalam menyusun anggaran untuk implementasi peraturan, E. Menyajikan data statistik untuk mendukung keputusan hukum. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2023, naskah akademik berperan sebagai landasan konseptual dan teoritis yang mendasari penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Naskah akademik ini memberikan kajian yang komprehensif dan mendalam terkait dengan latar belakang, tujuan, serta dampak dari rancangan peraturan tersebut. 67. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2023, disebutkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses perancangan peraturan perundang-undangan. Apa yang menjadi tujuan utama dari partisipasi masyarakat tersebut? A. Menghindari kontroversi yang dapat merugikan pemerintah. B. Menghasilkan peraturan yang lebih demokratis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. C. Menyusun peraturan yang lebih teknis dan aplikatif. D. Menjamin bahwa peraturan tidak bertentangan dengan kepentingan politik tertentu. E. Meningkatkan transparansi dalam proses penyusunan peraturan. Partisipasi masyarakat dalam proses perancangan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, peraturan yang dihasilkan diharapkan menjadi lebih demokratis dan dapat diterima oleh publik, sehingga lebih relevan dan efektif dalam penerapannya. 68. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2023, disebutkan bahwa perancang peraturan perundang-undangan harus memahami konteks hukum yang lebih luas dalam perancangan peraturan. Apa yang dimaksud dengan konteks hukum tersebut? A. Memahami situasi politik yang melatar belakangi pembuatan peraturan. B. Menyusun peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dunia internasional. C. Menyesuaikan peraturan dengan hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional dan internasional. D. Menilai peraturan yang berpotensi melanggar hak-hak individu. E. Menyusun peraturan dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum positif saja. Memahami konteks hukum yang lebih luas dalam perancangan peraturan berarti perancang harus mempertimbangkan keterkaitan peraturan yang akan dibuat dengan hukum yang berlaku, baik dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Hal ini bertujuan agar peraturan tersebut dapat selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum lain yang berlaku secara lokal maupun global. 69. Apa yang dimaksud dengan rancangan peraturan perundang-undangan dalam tahap evaluasi? Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2023, A. Draft peraturan yang sudah dibahas oleh seluruh pemangku kepentingan. B. Dokumen yang memuat saran-saran perubahan terhadap peraturan yang sudah ada. C. Draft awal yang belum mendapatkan persetujuan dari legislatif. D. Naskah peraturan yang telah melalui uji publik dan mendapatkan masukan dari masyarakat. E. Peraturan yang sudah disahkan namun perlu dilakukan evaluasi berkala.
Dalam tahap evaluasi, rancangan peraturan perundang-undangan biasanya telah melewati proses uji publik dan mendapatkan masukan dari masyarakat. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa draft peraturan yang disusun telah memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebelum diajukan untuk proses legislasi lebih lanjut. 70. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2023, disebutkan bahwa perancang peraturan perundang-undangan harus mengidentifikasi norma-norma hukum yang relevan dalam penyusunan peraturan. Apa tujuan dari identifikasi norma hukum tersebut? A. Menjamin kesesuaian peraturan dengan hukum yang berlaku dan menghindari inkonsistensi. B. Membuat peraturan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. C. Memastikan tidak ada peraturan yang bertentangan dengan kebijakan luar negeri. D. Mengurangi risiko peraturan yang dapat merugikan pihak swasta. E. Menyusun peraturan yang mencakup semua aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Identifikasi norma-norma hukum yang relevan, bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan yang disusun konsisten dengan hukum yang berlaku. Hal ini penting agar tidak terjadi konflik atau inkonsistensi dalam sistem hukum yang dapat mengakibatkan kebingungan dalam penegakan hukum. 71. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2023, perancang peraturan perundang-undangan harus memahami kesesuaian peraturan dengan tujuan nasional. Apa yang dimaksud dengan tujuan nasional dalam hal ini? A. Menciptakan peraturan yang menguntungkan negara di tingkat internasional. B. Mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas seperti kesejahteraan sosial dan ekonomi. C. Menyusun peraturan yang mendukung agenda politik pemerintah. D. Menjaga stabilitas politik dan sosial dalam negeri. E. Menghindari peraturan yang dapat memicu ketegangan internasional. Dalam konteks Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2023, tujuan nasional mencakup tujuan pembangunan yang lebih luas, termasuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Peraturan yang disusun harus sejalan dengan visi nasional untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. 72. Perancang peraturan perundang-undangan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2023, diwajibkan untuk memahami aspek normatif dan teknis dalam penyusunan peraturan. Apa yang dimaksud dengan aspek normatif dalam konteks ini? A. Menyusun peraturan yang sesuai dengan standar internasional. B. Mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan budaya dalam setiap peraturan. C. Mengatur prosedur teknis dalam implementasi peraturan. D. Menyusun peraturan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. E. Membuat peraturan yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Aspek normatif dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan mengacu pada pemenuhan prinsip-prinsip hukum yang berlaku agar peraturan yang dibuat sesuai dengan dasar hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum lainnya. Ini mencakup kesesuaian dengan hukum yang sudah ada dan memastikan bahwa peraturan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat. 73. Dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2023, menekankan pentingnya komunikasi hukum. Apa yang dimaksud dengan komunikasi hukum dalam konteks ini? A. Penyebarluasan informasi tentang peraturan kepada masyarakat luas. B. Diskusi antara perancang peraturan dengan para ahli hukum untuk mendapatkan masukan. C. Proses klarifikasi dan pembahasan antara pemerintah dan legislatif terkait peraturan yang disusun. D. Proses sosialisasi peraturan kepada pihak-pihak terkait melalui seminar atau lokakarya. E. Pembuatan draft peraturan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Komunikasi hukum dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan mengacu pada penggunaan bahasa yang jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Tujuan dari komunikasi hukum ini adalah untuk memastikan bahwa isi peraturan dapat dipahami oleh semua pihak yang terpengaruh,
sehingga penerapan dan kepatuhan terhadap peraturan tersebut dapat lebih efektif. 74. Apa yang dimaksud dengan uji materi dalam perancangan peraturan perundang-undangan? Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2023, A. Proses menguji keberterimaan masyarakat terhadap peraturan yang akan diterbitkan. B. Pengujian substansi peraturan yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. C. Pengujian apakah peraturan yang disusun mematuhi undang-undang yang lebih tinggi. D. Proses evaluasi terhadap efektivitas implementasi peraturan. E. Pengujian terhadap kualitas teknis dalam penyusunan peraturan. Uji materi dalam konteks perancangan peraturan perundang-undangan adalah proses menguji substansi atau isi peraturan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang ada. 75. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2023, perancang peraturan perundang-undangan juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dampak sosial dari peraturan yang disusun. Apa tujuan dari identifikasi dampak sosial tersebut? A. Menjamin bahwa peraturan dapat diterima oleh semua kelompok sosial dalam masyarakat. B. Mengurangi risiko peraturan yang bisa menyebabkan konflik sosial. C. Mengoptimalkan manfaat sosial yang dapat diperoleh dari peraturan. D. Memastikan peraturan dapat diterapkan di seluruh wilayah negara. E. Menyusun peraturan yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Identifikasi dampak sosial dalam penyusunan peraturan bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut memberikan manfaat sosial yang optimal bagi masyarakat. Dengan mengidentifikasi dampak sosial, perancang peraturan dapat mengevaluasi potensi manfaat dan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan, serta menyesuaikan peraturan agar lebih mendukung kesejahteraan sosial. 76. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2023, perancang peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk memahami dampak ekonomi dari setiap peraturan yang dirancang. Apa yang harus diperhatikan dalam menganalisis dampak ekonomi? A. Pengaruh peraturan terhadap perekonomian negara secara keseluruhan. B. Potensi pengurangan biaya administrasi dalam implementasi peraturan. C. Dampak peraturan terhadap kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi. D. Pengaruh peraturan terhadap sektor-sektor ekonomi tertentu. E. Semua jawaban benar. Dalam menganalisis dampak ekonomi dari setiap peraturan yang dirancang, perancang peraturan perundang-undangan harus memperhatikan berbagai aspek, antara lain, pengaruh peraturan terhadap perekonomian negara secara keseluruhan, potensi pengurangan biaya administrasi dalam implementasi peraturan, dampak peraturan terhadap kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi, pengaruh peraturan terhadap sektor-sektor ekonomi tertentu. 77. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2023, dalam rangka mendukung kesuksesan perancangan peraturan perundang-undangan, perancang peraturan perundang-undangan harus memiliki keterampilan kolaborasi antar instansi. Mengapa keterampilan ini penting? A. Agar peraturan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah. B. Untuk mempercepat proses perumusan peraturan tanpa melibatkan pihak lain. C. Agar setiap instansi dapat mendominasi penyusunan peraturan. D. Untuk meminimalisir intervensi politik dalam penyusunan peraturan. E. Agar proses perancangan menjadi lebih efisien dan inklusif. Keterampilan kolaborasi antar instansi sangat penting dalam perancangan peraturan perundang-undangan, karena memastikan bahwa berbagai pihak yang terkait, seperti kementerian dan lembaga pemerintah, dapat bekerja sama untuk menciptakan peraturan yang komprehensif, efisien, dan mencakup berbagai perspektif. Kolaborasi ini juga memastikan bahwa peraturan yang dirancang dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh semua pihak terkait. 78. Apa yang dimaksud dengan proses penyusunan peraturan secara partisipatif dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2023? A. Penyusunan peraturan dengan melibatkan beberapa pihak yang memiliki kepentingan terhadap peraturan tersebut. B. Penyusunan peraturan yang sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. C. Penyusunan peraturan yang hanya melibatkan para ahli hukum. D. Penyusunan peraturan tanpa menghiraukan masukan dari pihak-pihak lain. E. Penyusunan peraturan yang hanya mengandalkan pendapat masyarakat umum.
Proses penyusunan peraturan secara partisipatif menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2023, melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan lembaga terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan perspektif berbagai kelompok yang terpengaruh oleh peraturan tersebut, sehingga lebih efektif dan dapat diterima oleh banyak pihak. 79. Dalam proses evaluasi rancangan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2023, apa yang dimaksud dengan evaluasi dampak? A. Mengukur tingkat kesesuaian peraturan dengan tujuan nasional. B. Mengidentifikasi efek negatif dari peraturan setelah diterapkan. C. Menilai keberhasilan implementasi peraturan terhadap kelompok sasaran. D. Menganalisis kelebihan dan kekurangan dalam implementasi peraturan. E. Semua jawaban benar. Evaluasi dampak dalam proses evaluasi rancangan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek, seperti mengukur tingkat kesesuaian peraturan dengan tujuan nasional, mengidentifikasi efek negatif dari peraturan setelah diterapkan, menilai keberhasilan implementasi peraturan terhadap kelompok sasaran, menganalisis kelebihan dan kekurangan dalam implementasi peraturan. 80. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2023, setelah peraturan perundang-undangan disahkan, perancang peraturan perundang-undangan masih harus melakukan pemantauan dan evaluasi. Apa tujuan dari pemantauan dan evaluasi ini? A. Untuk memastikan bahwa peraturan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. B. Untuk memperbaiki setiap kesalahan teknis dalam peraturan. C. Untuk menilai dampak jangka panjang dari peraturan. D. Semua jawaban benar. E. Tidak ada jawaban yang benar. Tujuan dari pemantauan dan evaluasi setelah peraturan perundang-undangan disahkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2023, meliputi, memastikan bahwa peraturan berjalan sesuai dengan yang direncanakan, memperbaiki setiap kesalahan teknis dalam peraturan, menilai dampak jangka panjang dari peraturan,